Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Farah dari kelas 10D. Saya akan menceritakan tentang Umar bin Khattab. Yang pertama, saya akan menceritakan biografinya. Yang kedua, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dan yang ketiga, nilai-nilai positif dari Umar bin Khattab. Langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab. Lahir pada 584 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab, ia terkenal sebagai pemuda yang gagah, berani, memiliki kemampuan keras, dan tabah pendiriannya. Umar bin Khattab masuk ke agama Islam pada tahun 616 Masehi. Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq atau pembeda antara yang hak dan batil kepada Umar bin Khattab. Baik, di materi yang kedua saya akan menjelaskan pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit saat ia memperluas wilayah Islam ke Syam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memanggil para sahabat termuka seperti Utsman bin Affan, Al-Ansori, dan sahabat lainnya dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk diminta penilaian dan pertimbangan tentang Umar yang menjadi penggantinya. Mereka pun menyetujuinya. Pada awal pemilihan, ada beberapa kaum muslim yang keberatan. Namun karena tidak ada pengganti yang tepat selain Umar bin Khattab, sehingga beliau mendapatkan persetujuan dari kalangan umat muslim. Dengan demikian, Umar bin Khattab mulai memegang amanah khalifah pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani 13 Hijriah, bertepatan pada 13 Agustus tahun 634 Masehi. Lalu Umar bin Khattab memanggil Utsman bin Affan untuk mendiktekan surat wasiat kepadanya. Seluruh kaum muslimin menyatakan mereka mendengarkan dan taat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah resmi dibait, Umar bin Khattab kemudian berpidato kepada kaum muslimin. Strategi dan kebijakan. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah dakwah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan wilayah Islam terjadi besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki kebijakan dari beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, politik. Membentuk lembaga pemerintahan seperti pengadilan, kepolisian, ketentaraan, dan perbendaharaan negara. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal, membangun lembaga hizbah, membuat peraturan kepemilikan tanah, zakat, dan mata uang. Yang ketiga, menetapkan Jumat sebagai hari libur, menyelenggarakan pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran, memerintahkan sholat tarawih berjamaah, menetapkan penggunaan kalender Hijriyah. Baik, jadi ini materi yang terakhir, yaitu nilai positif dari Umar bin Khattab. Nilai yang bisa kita ambil dari cerita Umar bin Khattab adalah menjadi pemberani. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Lalu tanggung jawab. Umar bin Khattab bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Dan masih banyak lainnya nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab. Semoga kita semua bisa meneladani nilai-nilai positif dari Umar bin Khattab. Oke, selesai sudah penjelasan dari saya.
Semoga yang saya sampaikan semua bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.